Hello lovely, my gemai. Kondisi perekonomian dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Bahkan kedepannya diprediksi akan gelap dari berbagai sudut lembaga internasional. Hal ini dikarenakan dunia dihadapkan dengan ancaman resesi di tahun 2023. Banyak bank-bank sentral yang sudah menaikkan suku bunga demi melawan inflasi yang semakin menggila. Salah satu penyebab inflasi adalah perang Rusia dan Ukraina. Namun, Sobat Gemoy tidak perlu khawatir. Beberapa negara di kawasan Asia, khususnya wilayah Asia Tenggara, diprediksi masih cukup kuat untuk menghadapi resesi di tahun 2023 mendatang nih. Menurut Bank Pembangunan Asia, atau biasa kita sebut Asian Development Bank atau ADB, masih cukup optimis dengan pertumbuhan perekonomian sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara. Lantas Sobat Gemoy, negara-negara mana sajakah yang akan tetap makmur dan bertahan dari serangan resesi global pada tahun 2023 nanti? Mari kita coba ulas bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol lonceng dan subscribe. Vietnam, negara-negara yang lain sepertinya harus belajar dan bisa mengambil pelajaran dari kesuksesan Vietnam yang menjaga perekonomian di tengah pandemi COVID-19 lalu. Negeri naga biru ini tetap tumbuh dan jauh dari resesi akibat COVID-19 lalu. Baru-baru ini, Vietnam mengumumkan tentang pertumbuhan ekonominya yang tumbuh di zona positif, yaitu 2,6% di kuartal ketiga 2020. Hal ini menandakan bahwa Vietnam seolah-olah kebal dari serangan COVID-19 dan jauh dari resesi ekonomi dunia yang sudah melanda banyak negara. Salah satunya Singapura. Perekonomian Vietnam ditopang oleh sektor industri manufaktur yang besar. Reformasi ekonomi Vietnam berhasil menarik banyak investasi asing yang masuk ke negaranya. Lokasinya pun yang dekat dengan Cina dianggap menjadi faktor pengurangan biaya logistik. Seperti dikutip dari Nikkei Asian Review, perekonomian Vietnam masih tumbuh di angka 0,39% dan akan terus tumbuh berkat kegiatan ekspor yang masih berjalan, terutama di suku cadang elektronik, baja, dan beberapa produksi lainnya. Penjualan ponsel dunia juga turut bantu perekonomian Vietnam loh. Salah satunya Samsung yang mempunyai pabrik yang berlokasi di Vietnam. Sektor lapangan pekerjaan pun masih banyak tersedia di Vietnam, terutama di sektor infrastruktur jalan, rel kereta, dan beberapa lainnya. Namun Sobat Gemoy, tidak semua sektor ekonomi Vietnam kebal corona ya. Industri pariwisatanya terdampak sangat parah. Tapi untungnya industri pariwisata Vietnam hanya menyumbang 10% untuk perekonomian negara. Negara berikutnya yang diprediksi lolos dari resesi 2023 adalah Filipina. Filipina diprediksi akan mencetak pertumbuhan ekonominya di angka 7,4% pada tahun 2023. Namun, sepertinya lebih landai dibanding kuartal pertama 2002 yang berhasil tumbuh di angka 8,2%. Bank Sentral Filipina tetap mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun ini di kisaran 6,5% sampai 7,5% Sobat Gemoy. Meskipun lambat, Bank Sentral Filipina tetap mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun ini di kisaran 6,5% sampai 7,5% Sobat Gemoy. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pemulihan ekonomi Filipina adalah menurunnya kasus COVID-19 hingga mobilitas masyarakat sudah kembali pulih. Negara berikutnya, Kamboja. Walaupun pemangkasan terjadi di Kamboja, diperkirakan pertumbuhan akan tetap naik di tahun 2023. Kamboja ditopang oleh beberapa manufaktur yang kuat, meskipun melambatnya ekonomi
di Amerika Serikat. Untuk industri, diperkirakan akan tumbuh sekitar 9,1% di tahun 2022. Tetapi diperkirakan akan menurun kembali di tahun 2003, Sobat Gemoy, sebesar 8,6% karena permintaan yang menurun. Pertumbuhan perekonomian Kamboja pada tahun 2022 sebesar 5,3%. Tetapi diperkirakan pada tahun 2023 akan tetap menurun. Yang tadinya 6,5% menjadi 6,2%. Lagi-lagi karena kurangnya pertumbuhan pada ekonomi global. Negara selanjutnya adalah Thailand, Sobat Gemoy. Ekonomi Thailand juga sudah bangkit loh. Tahun ini mencapai 2,5% pada kuartal kedua 2022. Pertumbuhan yang lebih tinggi dari periode yang sama di tahun lalu. Penyebabnya adalah pelonggaran mobilitas masyarakat setelah mulai menurunnya kasus COVID-19. Semoga cepat berlalu ya si COVID ini. Kepala Dewan Pembangunan Perekonomian dan Sosial Nasional, Dunacha Pichayanan, mengatakan tren pemulihan ekonomi di Thailand diperkirakan berlanjut sampai akhir tahun, meskipun akan dihadapkan oleh sejumlah tekanan. Negara selanjutnya yang diprediksi lolos dari resesi tahun 2023 adalah Malaysia. Berdasarkan data dari trendingeconomic.com, perekonomian Malaysia tumbuh impresif mencapai 8,9% pada kuartal kedua 2022. Realisasi ini melaju kencang dibandingkan kuartal pertama 2022 yang hanya berhasil tumbuh kisaran 5%. Perekonomian Malaysia ini di atas ekspektasi pasar loh Sobat Gemoy. Bahkan melampaui Indonesia yang hanya berhasil tumbuh di kisaran 5,4% pada kuartal kedua 2022. Diprediksi perekonomian Malaysia masih akan tumbuh lebih tinggi dan lagi, yaitu diperkirakan mencapai 6,4% pada akhir tahun. Dan pada 2023 mencapai 4,8%. Selanjutnya yang terakhir adalah Indonesia. Baru-baru ini Bapak Presiden kita Joko Widodo mengatakan perekonomian Indonesia berhasil tumbuh kuat di tengah berbagai resiko global yang mengancam pertumbuhan perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia di kuartal pertama 2002 di kisaran 5,1% dan pada kuartal kedua 2022 di angka 5,44%. Pada kuartal kedua diprediksi akan lebih tinggi lagi, melampaui kinerja positif paruh waktu pada awal tahun. Menurut Bapak Presiden Joko Widodo lagi nih, dalam acara Economic Outlook pada Kamis 29 September 2002 lalu, beliau memperkirakan pertumbuhan perekonomian Indonesia akan tumbuh 5,4% sampai 6% pada kuartal ketiga mendatang. Begitu pula dengan Ibu Sri Mulyani, beliau juga menyampaikan hal yang sama loh Sobat Gemoy. Meskipun resiko resesi dunia pada tahun 2023 akibat kenaikan suku bunga yang tinggi, namun masih relatif aman Sobat Gemoy. Dengan demikian, ASEAN dipastikan menjadi wilayah yang masih aman tumbuh positif pada tahun 2023 nanti. Di tengah ekonomi dunia yang diperkirakan menuju resesi, ngeri ya kalau dengar resesi. Semoga kita semua bisa melewati semua ini. Maka dari itu, alangkah baiknya kita lebih bijak dalam menggunakan uang ya Sobat Gemoy. Dahulukan kebutuhan, kurangin keinginan, dan gaya hidup. Oke, sekian dulu ulasan kali ini. Semoga berguna dan menambah wawasan bagi kita semua ya Sobat Gemoy. Jangan lupa komen, share, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye lovely. Moi moi gemoy.